Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya hingga kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas fikih al-wajiz di fikih sunnati al-kitab al-hadis. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab kita sampai pada pembahasan akad nikah, betul ya? Ya, jadi setelah pembahasan tentang bagaimana memilih wanita dan laki-laki, ya tentu saja paling utama adalah dengan melihat agamanya, agama dan akhlaknya. Kemudian juga melihat wanita yang akan dipilih yaitu Allah. Kemudian setelah itu baru khitbah, peminat atau pelamar. Nah setelah itu maka terjadilah akad nikah. Dijelaskan di sini rukun akad nikah ada dua. Jadi rukun dari akad nikah itu ada dua. Yang artinya kalau dua rukun ini terpenuhi maka akad nikahnya sah. Tapi kalau salah satu rukun ini tidak terpenuhi maka akad nikahnya tidak sah. Dua rukun akad nikah ini adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Yang mana dari dua rukun ini ada beberapa persyaratan yang menjadikan akad nikah itu sah. Namun yang perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu ijab, apa itu qabul. Ijab adalah seorang wali menyampaikan kepada mempelai laki-laki pernyataan untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Kalau walinya ini adalah seorang ayah, tetapi wanita yang di bawah perwaliannya adalah putrinya atau mungkin cucunya. Kalau wali ini seorang laki-laki dalam artian kakak ataupun adik, maka wanita yang di bawah perwaliannya adalah saudarinya dan seterusnya. Jadi pihak wali menyampaikan yaitu akad nikah kepada mempelai laki-laki. Saya nikahkan, saya
ringkasnya intinya menyerahkan, tapi harus dengan lafaz tertentu. Tidak boleh saya serahkan putri saya kepada Anda, tidak boleh, harus dengan lafaz nikah, kawin dan yang semisal. Lebih afdalnya pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia para ulama berpendapat yang kesimpulannya insya Allah yang lebih kuat dibandingkan. Tapi harus dengan lafaz nikah atau kawin yang semakna dengannya. Tapi kalau selain dengan lafaz itu tidak boleh, alias tidak sah ijabnya. Jadi seorang ayah mengatakan kepada seorang pemuda laki-laki, saya berikan anak saya kepadamu dengan mahar sekian, saya serahkan anak saya kepadamu dengan mas kawin sekian, saya jual anak saya kepadamu dengan mahar sekian. Boleh nggak? Nggak boleh. Meskipun di situ ijab, karena ijab tadi artinya apa? Menyerah. Ya, menyerah. Ada qabul menerima ijab tadi, menerima penyerahan tadi. Ya. Nah, bagaimana menerimanya? Kalau dengan bahasa Arab ya qabil itu nikah wa taswijaha bil mahril mazkur, misalkan. Atau saya menerima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itu kan umumnya yang kita saksikan. Padahal sebenarnya tidak harus selengkap itu. Yang namanya qabul itu sebenarnya sekedar menerima saja itu sudah qabil. Misalnya ada seorang wali mengatakan zawwajtuka binti fulanah bil mahri kada wa kada, saya nikahkan kamu dengan putriku fulanah dengan mahar sekian. Lalu mempelai laki-laki mengatakan qabil, saya terima, selesai. Tapi kalau sekarang harus panjang ya, qabil itu nikah wa taswijaha bil mahri mazkur. Bahasa Arab yang pendek itu masih panjang, belum yang bahasa Indonesia. Harus saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, harus sah, baru dianggap sah oleh pihak terkait. Ya, nah itu namanya ijab qabul. Dua rukun nikah ini harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak ada, maka nggak sah. Seorang wali mengatakan kepada seorang laki-laki, seorang pemuda, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar sekian dan sekian dibayar tunai. Tapi si pemuda ini tidak mengatakan qabiltu, tidak mengatakan saya menerima, tidak ada sedikit pun pernyataan menerima. Ya, tidak ada sedikit pun pernyataan menerima. Maka apakah nikahnya sah? Jawabannya tidak, karena ada ijab dan ada qabul. Sebaliknya, nggak ada yang ijab, ada pemuda qabul sendiri. Ya, ada seorang wali, seorang ayah yang pemuda ini tahu bahwa bapak ini punya putri yang solehah, langsung misalnya, assalamualaikum pak, salam, saya terima nikahnya putri anda dengan mahar sekian dibayar tunai, disaksikan oleh jamaah, sah nggak? Belum kan ada ijab, kan ada qabul, tidak ada ijabnya. Ya, tidak ada ijab. Paham ya? Jadi harus ada ijab dan qabul. Ini namanya dua rukun nikah yang harus terpenuhi. Baik. Nah,
sedangkan syarat sahnya nikah, jadi rukun tadi doang terpenuhi dengan ijab dan qabul, sedangkan syarat sahnya nikah di sini disebutkan ada dua. Ada dua. Yang pertama adanya izin dari wali. Ya. Yang pertama adanya izin dari wali. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin lam yankihhal wali fa nikahuha batilun fa nikahuha batilun." Wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil. Fa in asabaha falaha mahruha bima asaba minha, fa in istajaru fasultanu waliyyu man la waliyya lah. Maka jika sang lelaki telah mencampurinya, maka sang wanita berhak mendapatkan mas kawin untuk kehormatan dari apa yang telah menimpanya. Dan jika mereka terlunta-lunta, itu para wanita itu terlunta-lunta, tidak memiliki wali maksudnya, maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. Tayyib Asy'ab sendiri rahimahullah pembahasan atau fikih dari yaitu hadis ini mungkin cukup panjang, cukup kompleks, tapi kita fokus pada satu permasalahan inti saja. Apa itu? Wanita yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya batil. Maka disebut tiga kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita batilun, wanita batilun, wanita batilun. Nah, jadi meskipun ada ijab, tapi bukan dari wali dan tidak ada izin dari wali, maka nikahnya tidak sah. Seorang ustaz diminta untuk menikahkan seorang wanita janda oleh laki-laki pilihannya. Lalu seorang ustaz ini mengatakan kepada pemuda tadi atau seorang laki-laki tadi, "Saya nikahkan fulanah binti fulan." Fulanah binti fulan itu janda yang tadi ingin untuk dinikah. Dengan Anda fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, ada ijabnya dan ada kabulnya juga. Saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Ada ijab, ada kabul, tetapi karena yang menikahkan, yang mengijabkan bukan walinya atau bukan seizin wali atau tidak dengan seizin wali, maka nikahnya batil alias tidak sah. Berarti tidak boleh seorang wanita dinikahkan oleh yang bukan walinya. Kalau ada walinya dan wali itu mampu menikahkannya dan tidak mendapatkan izin darinya, maka tak boleh. Lalu bagaimana solusi wanita yang tadi ingin menikah? Ya, yang tadi kita sebut seorang janda tadi. Walinya jauh, gitu. Jarak yang jauh tidak menghalangi keabsahan pernikahan dan kemudahan akad ijab qabul. Bisa dengan perwakilan. Ya, bisa dengan perwakilan. Jadi seorang diberi amanah untuk mewakilkan perwalian pernikahan tersebut, baik dengan pernyataan tertulis ataupun
rekaman, ya. Jadi seorang ayah di kejauhan menulis pesan, saya wakilkan pernikahan putri saya Fulana dengan Anda, misalnya dengan Anda, itu seorang ustaz Fulan. Maka kalau sudah ada perwakilan semacam ini baru boleh apa? Menjadi wali wakil, ya. Syaratnya apa? Ada izin. Tapi kalau tidak ada izin alias orang tuanya nggak tahu menahu sama sekali, maka nikahnya batil. Lantas bagaimana dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wanita kalau janda itu tidak diminta izinnya? Karena banyak yang beralasan kalau wanita janda itu tidak perlu izin. Apa perlu kita perhatikan, masyarakat muslimin rahimahullah, yang dimaksud itu adalah wanita janda itu harus memberi ketegasan menerima lamaran atau tidak. Beda dengan gadis. Kalau gadis itu cukup diam saja, itu tanda setuju. Jadi seorang ayah mengatakan kepada putrinya, "Duh, kamu mau saya nikahkan sama Fulan. Gimana?" Sang gadis diam saja. Dengan diam yang tidak menampakkan kebencian. Kalau dia menampakkan kebencian, ya, maka ini perlu untuk kita istilahnya perhatikan dulu. Tapi kalau dia diam malu-malu, berarti dia apa? Tanda setuju. Lalu kita nikahkan dia pada seorang laki-laki yang kita ridhoi, maka nikahnya sah meskipun sang gadis tadi tidak mengatakan iya. Tapi kalau janda tidak bisa. Kalau janda harus dimintai ketegasannya, mau atau tidak. Jadi ada seorang ayah memiliki putri janda, didatangi oleh seorang laki-laki yang ingin meminang putrinya. Lalu saya mengatakan kepada putrinya yang janda tadi, "Kamu dilamar sama Fulan, mau dan?" Si janda ini diam. Maka tidak boleh sang ayah itu langsung menikahkan. Harus dimintai kepastian. Itu yang dimaksud sah. Kalau janda itu memutuskan pernikahannya sendiri, hanya sebatas itu. Tapi tetap ijabnya itu harus diwali, bukan dari pihak-pihak yang kecuali wanita ini sekali lagi tidak memiliki wali, nggak punya ayah, nggak punya kakek, nggak punya paman dari jalur ayah, nggak punya adik laki-laki, nggak punya kakak laki-laki, pokoknya nggak punya kerabat laki-laki. Maka wanita semacam ini beberapa hadis Nabi SAW, "Fasulqahu waliyuman la waliyalah." Maka penguasa itu adalah wali bagi seorang wanita yang tidak memiliki wali. Tapi itu syarat pertama. Syarat yang kedua, hadirnya para saksi. Jadi pernikahan itu harus ada saksinya, minimal 2. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwaliyyin wa syahidain 'adlin." Tidak sah pernikahan kecuali dengan seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. Itu saksi yang terpercaya. Nah, jadi 2 syarat ini harus terpenuhi, masyaallah sekali terjadinya warahmatullah. Terjadinya pernikahan. Sebenarnya ada lagi yang menambahkan syarat yang ketiga, yaitu adanya mahar. Tapi nanti akan dibahas insyaallah pada
tidak harus dibayar tunai. Ya, kalau tidak dibayar tunai tetapi menyicil, maka pernikahannya tetap sah. Baik, bahasan berikutnya, keharusan meminta persetujuan wanita sebelum pernikahan. Jadi sebelum sang wali ini menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya kepada seorang laki-laki, maka harus minta persetujuan dulu. Disebutkan di sini, apabila pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya seorang wali, maka merupakan kewajiban juga bagi wali untuk meminta persetujuan dari wanita yang berada di bawah perwaliannya sebelum dilangsungkannya pernikahan. Tidak boleh bagi seorang wali untuk memaksa seorang wanita untuk menikah jika ia tidak rela, dan jika wanita tersebut dinikahkan sedangkan dia tidak rela, maka ia berhak membatalkan akad tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunkahul ayyimu hatta tustaqam, wa la tunkahul bikru hatta tusta'dan." Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala an-tasbuha. Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta perintah, diminta ketegasan. Dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya, ya, diminta keridhaannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau menjawab, bila ia. Setidaknya kalau seorang gadis dimintai pendapat, ditawari untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, lalu dia diam, tidak menolak, maka ini tanda izinnya. Berbeda dengan wanita yang janda tadi, harus dimintai ketegasan, iya atau tidak. Ya, kalau tidak menjawab maka tidak boleh untuk dinikahkan. Wa Khansa binti Khadam al-Ansariyah anna abaha zawwajaha wa hiya thayyibun fakarihat dzalik fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradda nikahaha. Dari Khansa binti Khadam al-Ansariyah bahwa bapaknya, ayahnya telah menikahkannya kepada seorang laki-laki sedangkan dia adalah seorang janda. Akan tetapi dia tidak ridha. Khansa ini tidak ridha ketika ayahnya menikahkannya dengan seorang laki-laki. Kemudian dia menemui Rasulullah SAW. Jadi wanita ini mendatangi Rasulullah SAW, maka beliau pun membatalkan pernikahan. Jadi tiba-tiba ya sudah batal saja, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dan tentu saja kalau mahar mas kawin sudah diterima oleh perwakilan keluarga wanita, ya wajib dikembalikan. Ya mungkin si ayah ini, ya Allah soal ada hasrat duniawi, ya, sehingga dia menyerahkan putrinya untuk dinikahi oleh seorang yang kaya raya misalnya. Tapi sang putri tidak rela, maka pernikahannya batal. Jadi seakan-akan tidak pernah terjadi pernikahan. Dan mahar yang telah diterima oleh pihak keluarga dalam hal ini ayahnya, dia wajib dikembalikan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang gadis yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengaku bahwa bapaknya telah menikahkannya sedangkan dia tidak rela. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan pilihan kepadanya. Jadi kalau hadis sebelumnya jelas-jelas tidak rela, jelas-jelas tidak rela, maka Nabi membatalkan. Tapi di hadis yang kedua tidak rela,
Kalau sang wanita pada akhirnya menerima, maka akad nikah yang tadi sudah dilangsungkan tidak perlu diulang. Jadi ceritanya ada seorang ayah yang tanpa izin tiba-tiba menikahkan putrinya dengan seorang pemuda. Setelah pernikahan ini terjadi, sang ayah memberitahukan, "Dok, kamu sudah tak nikahkan sama fulan." "Wah, aku nggak mau," misalnya gitu. Anaknya nggak mau. Ya, setelah dipertemukan dengan manten laki-laki, coba dipikir dulu, dipertimbangkan dulu, istikharah dulu mungkin. Akhirnya sang putri ini pun istikharah atau mungkin mempertimbangkan dan melihat suaminya, bukan calon ya, sudah suami ini, belum batal saja, sudah sah sebagai suami, tapi belum apa? Batal. Dalam artian kalau sang anak, sang putri bersepuh, pokoknya saya tidak mau. Sudah dipertemukan, sudah dinego, nggak mau, maka batallah pernikahannya. Tapi kalau ternyata sang putri tadi rela, ridho, tak apa-apa saya terima, maka mereka langsung melanjutkan hubungan suami istri. Artinya mereka sudah menjadi sah sebagai suami istri. Tidak perlu apa? Mengulang akad kembali. Nah, ini tentu pembahasan akad nikah, perwalian dan saksi, demikian pula izin sesuai dengan syariat. Namun di zaman sekarang makanya hal ini ya bisa dikatakan hampir tidak mungkin terjadi. Tak mungkin seorang ayah tiba-tiba ujuk-ujuk menikahkan putrinya dengan laki-laki. Karena apa? Sekarang itu ada yang namanya catatan urusan urus ini, ya otomatis si anak ini tahu. Otomatis anak ini apa? Tahu. Dan yang namanya orang tua yang nggak mau masalah timbul gara-gara dia menikahkan putrinya tanpa izin, nanti masalah itu timbul. Ya. Jadi kalau di zaman sekarang ya semua serba dibicarakan, insyaallah. Baik, kemudian pembahasan berikutnya adalah khutbah nikah. Khutbah nikah. Disunahkan khutbah menjelang akad nikah, yaitu yang disebut dengan khutbatul hajah, dan lafaznya sebagai berikut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
engkau senang, dikala lapar, dikala mendapat nikmat. Sedangkan wa baraka alaika wa baraka alaikum, dan semoga Allah tetap memberkatimu di dalam kesusahan, kesengsaraan, kesulitan, kesedihan, semoga tetap berkah. Itu perbedaan dari barakallahu laka dan baraka alaika. Yang kesimpulannya semoga berkah saat senang maupun susah. Wajah bainakuma fi khair, dan semoga Allah membolehkan kalian berdua di dalam kebaikan. Ini adalah doa yang disunnahkan untuk diucapkan, disampaikan kepada kedua mempelai. Atau salah satunya kalau yang laki-laki mengucapkan kepada mempelai laki-laki, tamu wanita mengucapkan kepada mempelai wanita. Baik, kemudian berikutnya mahar, mas kawin. Allah Ta'ala berfirman, wa atu an-nisa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai' fa in tibna lakum minhu an syai'in minhu fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa faquluhu hani'an mari'a. Yang artinya berikanlah mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Memberi mahar bagi istri itu dengan sukarela, bukan keterpaksaan. Ya. Namun jika kemudian mereka menyerahkan kepadamu sebagian mas kawinnya juga dengan senang hati, maka ambillah, silakan diterima pemberian itu sebagai makanan yang sedap bagi baik akibatnya. Kalau seorang suami beri mahar kepada istrinya, misalkan makanan, kemudian sang istri menawari suaminya, ambil makanan yang telah kau berikan kepadaku, maka boleh bagi istri suami untuk ikut makan. Tapi kalau tidak diperkenankan, tidak diizinkan, tidak boleh macam-macam sama mahar. Kalau bukan makanan, lebih jelas lagi, misalkan uang atau perhiasan. Ya, seorang laki-laki memberikan mahar kepada istrinya perhiasan, misalkan 10 gram emas. Lalu setelah penyerahan mahar, sang suami ingin dalam artian ingin mengambil alih. Sudah ya, yang tak kasih ke kamu 5 gram saja. Tetapi disebutkan di mana, di akad nikah 10 gram, ya biar pantas saja. Biar kelihatan banyak gitu loh maharku, tapi sebenarnya tak kasih cuma 5 gram saja. Maka ini sama dengan si suami mengambil kembali sebagian mahar. Ini tidak boleh, karena begitu mahar itu telah ditetapkan untuk si istri, maka sepenuhnya itu milik istri. Bahkan orang tua tidak berhak. Orang tua siapa? Istri. Itu murni milik si istri. Kecuali sang istri itu melihat suaminya mungkin butuh tambahan, ini mahar yang telah kamu berikan, tak apa-apa dijual saja. Kalau akadnya minjem utang, ya harus dibayar, meskipun sama istri sendiri. Tapi kalau istrinya riba, tidak apa-apa, tidak usah diganti, ya sudah, maka tidak perlu dibayar. Ya, tidak perlu dibayar. Nah, dari sini masyarakat muslim rahimahullah
Biasanya wanita semacam ini memang ingin memudahkan. Karena memang ada hadis wanita itu semakin mudah maharnya semakin baik. Maka sahabatnya tidak ingin merepotkan calon suaminya, maharnya terserah. Nah si suami, calon suami mikir terserah ini, kalau saya berikan perhiasan yang bisa pakai dia kok. Tak berikan apa? Motor aja motor, kan lumayan nanti bisa saya pakai. Niatnya motor ini bisa dipakai bareng. Maka ini adalah kesalahan. Dalam artian maharnya tetap sah sih, tetap sah, tetapi ini tidak sepenuhnya dilakukan. Karena mahar itu milik istri. Kecuali memang benar-benar si suami ini ingin memberikan mahar yang bermanfaat untuk istrinya. Kalau perhiasan hanya bisa disimpan sebagai tabungan. Dan saya melihat calon istri saya ini kok kayaknya butuh kendaraan ya. Selama ini dia menjalankan aktivitasnya mungkin ngajar gitu ya, tidak punya motor. Wis tak belikan motor sebagai mahar untuknya. Maka ini bagus. Ada pun sesekali suaminya minjem bukan untuk menghai pakai bareng, tidak ada masalah. Karena benar-benar motor atau kendaraan ini sudah diserahkan kepada istri. Nah, kalau berlaku fa'in tibadalahu naf'an anjay nafsan minhu nafsan fa'ulu wali'ah. Kalau mereka istrimu itu ridho, kalau sebagian maharnya itu kau manfaatkan dengan sukarela, maka silahkan ambil. Kalau kita contohkan ini motor, kalau si istri itu mempersilahkan motornya yang dijadikan sebagai mahar dipinjam suaminya, maka suami silahkan untuk memanfaatkan. Tapi meniatkan untuk pakai barang tidak boleh. Karena seakan-akan apa? Ya tidak ada mahar yang diberikan kepada si istri. Nah, kita lanjutkan. Mahar atau mas kawin adalah hak seorang wanita yang harus dibayar oleh laki-laki yang akan menikahinya. Mas kawin berupa hak milik seorang istri, atau mas kawin merupakan hak milik seorang istri dan tidak boleh seorang pun mengambilnya, baik sang ayah maupun selainnya, kecuali jika diambilnya mas kawin itu dengan keridhaan hatinya. Kalau yang memiliki itu witof, ya nggak apa. Dan syariat Islam tidak membatasi nominal sedikit banyaknya mas kawin, akan tetapi Islam menganjurkan untuk meringankan mas kawin agar mempermudah proses pernikahan dan tidak membuat para pemuda enggan untuk menikah karena mahalnya mas kawin. Allah berfirman, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa atainahum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Dan jika kau ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, jika engkau ingin menceraikan istrimu dan ingin menikah dengan wanita yang lain, sedangkan kau telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripada barang itu sedikit pun. Ya, jadi jangan gara-gara cerai maharnya diminta kembali. Seorang laki-laki memberikan mahar kepada istrinya misalkan 1 kilogram emas. Lalu ada masalah, cekcok. Pada akhirnya sang suami ini mengatakan kamu saya cerai, dan tidak ditolak sampai masa iddahnya habis. Lalu si suami nanti, mana maharmu 1 kilo dulu? Kalau itu misalnya udah mahal-mahal masih mahal, kita pisah gitu ya. Pokoknya bagi, maka nggak boleh. Maka tidak diperbolehkan. Kecuali yang menuntut pisah si istri, dan itu
pembahasannya adalah hulu. Nanti ada sendiri pembahasannya dan bagaimana aturan. Jadi kalau hulu justru wanita itu mengembalikan sebagian mahar yang telah diberikan, karena dia yang ingin membatalkan sebuah pernikahan. Tapi kalau seorang laki-laki yang ingin membatalkan pernikahan, ingin yaitu menyudahi pernikahan, maka maharnya tidak kembali. Oh, dia yang mau bisa kok. Dia yang kasih mahar, dia yang mau bisa, ya sudah. Tidak pernah dapat apa-apa. Tapi kalau si istri yang bersikeras untuk pisah padahal suaminya tidak mau pisah dan mahar itu pemberian suami, maka si istri harus mengembalikan sebagian mahar. Nah, pembahasan ini terdapat di dalam permasalahan hulu. Nanti insya Allah kita bahas setelah talak. Baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Abdurrahman bin Auf datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada yang terdapat bekas kekuningan, yaitu wangi-wangian. Ada yang mengatakan wangi-wangian Ja'far ya, atau yang semasal dengan itu, saffron atau yang semisalnya. Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abdurrahman bin Auf tentang hal tersebut. Lalu Abdurrahman bin Auf mengabarkan bahwasanya beliau telah menikahi seorang wanita dari kalangan Ansar. Baik ya. Maka Rasulullah SAW bertanya, berapa engkau bayar mas kawinnya? Berapa maharmu? Abdurrahman bin Auf mengatakan 1 biji emas. 1 biji emas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aulim walau bisyatin." Selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Nah, yang menjadi poin utama pembahasan kita, Nabi tanya berapa maharnya, menunjukkan kalau mahar itu termasuk di antara persyaratan nikah. Allahu a'lam. Baik. Kemudian hadis berikutnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Inilah min qaumi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya aku berada di antara kaum yang berada di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh qamat imra'atun faqalat ya Rasulullah innaha qad wahabat nafsaha lak farabiha ra'yak. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku, kata wanita ini, telah menyerahkan dirinya kepada. Maka bagaimana pandanganmu ya Rasulullah? Jadi ada seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yujibha syai'an, tapi Nabi SAW tidak menjawabnya sama sekali. Ya. Sumaqamat, kemudian bangkitlah wanita ini. Waqalat ya Rasulullah, innaha qad wahabat nafsaha lak fara'a fiha ra'yi. Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku kepada untuk dinikahi. Maka bagaimana pendapat? Dan lagi-lagi Nabi tidak menjawab seperti itu. Diulang lagi untuk yang ketiga kalinya, ya Rasulullah, aku telah menawarkan dirimu untuk kau nikahi. Maka bagaimana pendapatmu? Maka setelah yang ketiga dan Nabi SAW tidak merespon, qala rajulun, berdirilah seorang laki-laki, faqala ya Rasulullah ankihniha. Wahai Rasulullah, nikahkan dia denganku saja. Ya, maka Rasulullah SAW bertanya, hal indaka min syai', apakah kamu memiliki sesuatu? Maksudnya apa? Sesuatu untuk dijadikan mahar.
sedikit, tidak apa-apa cari. Faqala thumma ja'a faqala. Kalau orang ini mencari dan kemudian datang dan mengatakan, ma wajadtu syai'an wala khataman min hadid. Aku tidak menjumpai sesuatu pun yang bisa dijadikan untuk mahar, sampai pun hanya cincin besi. Ya. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'ka minal Qur'ani syai'. Apakah engkau memiliki hafalan Al-Quran tertentu? Qala, orang ini menjawab, ma'i surah kada wa surah kada. Saya punya hafalan surat ini dan surat ini. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, idhab faqad ankahtuha bima ma'aka minal Quran. Pergilah, maksudnya datangilah, yaitu calon istrimu, sungguh aku akan menikahkanmu dengannya dengan mahar berupa ayat-ayat Al-Quran. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengisyaratkan mahar itu sangat penting. Ya, mahar itu sangat penting sekali. Karena misalnya memerintahkan laki-laki yang mau menikahi wanita tadi untuk mencari sesuatu. Dan sesuatu itu apa? Dia yang berharga. Kalau tidak ada barang-barang berharga, cuma punya besi emas, ya sudah, tidak apa itu. Tapi ternyata laki-laki ini tidak memiliki apa-apa. Maka akhirnya Rasulullah SAW bertanya tentang dirinya punya hafalan Al-Quran berapa. Dan laki-laki ini menjawab sekian dan sekian. Surat ini dan surat ini. Barulah Nabi SAW menjadikan itu sebagai mahar. Nah, para ulama kita menjelaskan mahar itu sepatutnya berapa? Karena Nabi memerintahkan laki-laki ini untuk mencari sesuatu. Kamu punya apa? Tidak punya apa? Cari dulu. Barangkali mendapatkan sesuatu yang berharga. Entah itu cincin emas, entah itu cincin perak. Ternyata nggak ada Rasulullah. Ya cari meskipun cincin besi, meskipun yang cincin besi, jadi itu ada nilainya. Ternyata ada. Berarti sudah mentok untuk menjadikan mahar itu sebuah benda. Maka Rasulullah SAW beralih kepada mahar berupa manfaat. Manfaat apa? Pengajaran. Jadi ada yang menjelaskan bahwa mahar berupa surat Al-Quran itu diapakan? Dibacakan kan? Jadi setelah dibacakan selesai, maka jawabannya diajarkan, setidaknya dijadikan dia menghafalnya. Nah, jadi ngajari istrinya supaya menghafalkan surat yang dijadikan mahar tadi. Berarti kalau maharnya surat Al-Baqarah, suami punya kewajiban menjadikan istri hafal surat Al-Baqarah, baru maharnya itu lunas. Tapi kalau istrinya itu belum hafal, maka dia dianggap belum melunasi maharnya. Namun ingat, ini adalah solusi terakhir. Artinya jangan kita beralih kepada hafalan surat Al-Quran kalau kita memiliki sesuatu yang berharga. Dan sesuatu yang berharga minimalnya apa? Uang. Minimalnya uang. Ya, karena orang kadang-kadang bingung, pantas gak ya ngasih mahar cincin besi, pantas gak ya ngasih mahar ini dan itu. Maka serahkan saja uang, selesai.
saya dengan Anda dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sekian juta dibayar tunai, itu nggak apa-apa ya, karena maharnya jelas berupa harta yang memiliki nilai. Seperangkat alat sholat yang boleh ya 200.000 masuk ya, kalau murah-murah ya, ditambah lagi uang tunai. Tapi kalau memiliki barang berharga beralih pada hafalan Quran, Allah ini tidak sesuai dengan Quran. Ada seorang laki-laki menikahi wanita dengan mas kawin 30 juz. Tentu karya-karya ya, artinya dia punya beban tanggung jawab menjadikan istrinya hafal 30 juz. Kalau belum sampai hafal, maka dia belum dianggap produksi mahal. Maka sesuai dengan Rasul yang mudah, punya apa? Punya uangnya sudah, berikan uang. Mau diberikan barang berhasil kan cincin emas, kayak gelang emas, kalung emas, itu yang standar karena wanita sudah orang biasa. Selain itu ya boleh-boleh saja selama sang wanita ridho ya, kecuali wanita itu sudah terserah ya sudah kembali kepada kita. Tapi ingat itu hak milik istri. Baik. Kemudian diperbolehkan bagi seseorang untuk mendahulukan pembayaran mas kawin ataupun mengakhirkannya secara keseluruhan, atau mendahulukan pembayaran sebagian mas kawin dan mengakhirkan sebagian lain. Jadi boleh tunai, boleh dicicil, boleh bayar belakangan. Contoh tunai yang sering terjadi, saya nikahkan Anda dengan putri saya dengan mas kawin 10 juta dibayar tunai. Lalu sang mempelai laki-laki maka saya terima nikahnya dengan mas kawin yang diseluruhkan dibayar tunai. Berarti maharnya sudah dibayar tunai dan benar-benar dibawakan setelah itu dalam bingkisan mantenan ini uang 10 juta sebagai mahar sudah diserahkan atau dicicil ya, dengan mas kawin 10 juta dibayar secara cicilan. Wah, isin kira-kira di rumah Allah. Masalahnya Allah alam besok ya, kalau di sini setahu saya itu harus ada keterangan tunai itu loh. Coba nggak ada, aman kalau menyicil. Gimana maksudnya? Seandainya seorang wali sudah tahu kalau calon mantunya ini bayar maharnya nyicil, karena memang dia ingin memberi yang terbaik untuk calon istrinya, tapi karena nggak punya, cicil dulu ya. Saya mau ngasih hadiah kamu emas, misalkan 100 gram. Misalkan ya 100 gram. Tapi karena saya nggak punya uang sekarang, ya saya cicil dulu.
ditunda, ya, dibayar ditunda, gimana sih orang bilang kayak, atau dibayar besok, dibayar bulan depan, dibayar pekan depan, itu boleh, ya. Yang penting ada mahar. Nah, kemudian apabila sang suami telah menggauli istrinya, sedangkan ia belum membayar mas kawin, maka hal itu sah-sah saja. Akan tetapi ia wajib membayar mahar mithil, mahar senilai yang biasa diberikan kepada wanita kerabat wanita itu apabila dalam akad nikah ia tidak menyebut mas kawin yang akan ia berikan. Nah, ini juga masalah masyarakat muslim di dalam syariat kita sebenarnya tidak disyaratkan penyebutan mahar. Jadi seorang laki-laki, saya nikahkan putri saya dengan Anda tanpa menyebut mahar. Saya nikahkan putri saya dengan Anda, lalu si laki-laki saya terima nikahnya putri Anda, sudah ditok, maka pernikahan ini sah. Makanya dalam pembahasan akad nikah tidak ditulis syarat nikah yang ketiga itu mahar. Karena apa? Dalam akad nikah memang tidak dipersyaratkan, tetapi pernikahan itu wajib ada mahar. Artinya kalau seorang laki-laki tidak membayar mahar, dosa dia, meskipun mahar itu tidak wajib disebutkan di dalam akad nikah. Dari mana dosa? Karena kalau seorang laki-laki menikahi wanita tanpa menyebutkan mahar, maka dia wajib membayar mahar mithil. Apa itu? Mahar yang umum diberikan oleh laki-laki terhadap wanita di zaman dan tempat tersebut. Kalau wanita ingin tinggal di pedesaan dan lumrahnya paling banter laki-laki ngasih mahar 1 juta misalkan, maka dia harus memberikan segitu. Kalau nggak bisa, namun laki-laki di zaman kita dan dalam aturan kita, penyebutan mahar itu hal yang nampaknya wajib. Memang sih ada sisi positif. Agar apa? Agar ada kejelasan. Mahar piro? Berapa maharmu yang kamu beri ke istrimu? 5 gram. Sudah dibayar semua? Masih 1 gram. Ya, saya utang ke gram. Kalau masih nyetak ya, harus dibayar. Kalau tak dibayar, kalau dosa. Kecuali istrinya itu Mas, tidak apa-apa, saya terima mahar kita saja, tidak pernah. Tapi kalau istri yang menuntut, dan itu haknya. Jangan kita mengatakan istri ini mau mempersulit, bukan mempersulit, itu haknya. Dan sesuatunya rugi, ya maka harus dilunasi, harus dibayar. Nah, seperti itu, ya. Kemudian, namun jika ia telah menyebutnya di akad nikah disebutkan, maka ia harus membayar mas kawin sebesar apa yang telah disebutkan. Nanti ya saya contohkan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin adalah mahar. Ya. Nah, kemudian apabila sang suami meninggal setelah akad dan sebelum menggauli, maka istri berhak mendapatkan mas kawin seluruhnya. Ya, jadi suaminya itu akad nikah dengan mengucapkan saya pertama ya si wali, saya nikahkan putri saya dengan Anda dengan mas kawin apa? 1 unit rumah dibayar tunai. Kalau si suami mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin 1 unit
Karena apa? Akad nikah ini sudah selesai dan harta yang disebutkan tadi sudah disebut sebagai akad atau sebagai mahar dari akad nikah. Dalilnya dari Al-Qamah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, seorang wanita yang telah dinikahi oleh seorang lelaki. Kemudian lelaki tersebut meninggal, ia belum menentukan mas kawin dan menggaulinya. Al-Qamah berkata, mereka berselisih tentang hal tersebut dan menanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dia menjawab, aku berpendapat ia berhak mendapat mas kawin semisal mahar yang didapat oleh kerabat-kerabatnya. Ia berhak mendapatkan harta warisan dan ia juga wajib beriddah. Kemudian Ma'qil bin Sinan al-Asy'ari bersaksi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menetapkan kepada Barwah binti Wasyim seperti apa yang telah ditetapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi kesimpulannya, istri ya berhak mendapat mas kawin berupa mahar yang telah disebutkan. Sekaligus tadi di sini ada keterangan mendapat mendapat harta warisan dan wajib iddah. Ya. Jadi berhak mendapatkan warisan sekaligus iddah. Iddah ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nanti coba dibahas. Baik, berikutnya, kapan disunahkan bagi suami untuk membawa istrinya? Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana aqwa 'indahu minni wa kanat tastahiqu an tudkhila nisa'a fi Syawal." Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal dan membawaku ke rumah beliau di bulan Syawal. Jadi menikahi Aisyah di bulan Syawal dan membawa Aisyah untuk tinggal bersama di bulan Syawal. Siapakah di antara istri Rasulullah yang lebih beruntung dariku? Dan perawi berkata, dan Aisyah senang jika para istri dan Aisyah senang jika para istri Rasulullah SAW yang lain mulai tinggal serumah dengan beliau pada bulan Syawal. Allah Al-Isra, kalau kita perhatikan, sebenarnya tidak ada isyarat secara tegas bulan Syawal itu disunahkan untuk nikah atau disunahkan untuk memulai rumah tangga. Ya, karena apa? Tidak ada dalil yang menganjurkan. Loh, ini dalilnya, ini dalil perbuatan. Dalil perbuatan Rasulullah SAW itu sebagai ulama berpendapat tidak menjadi ketetapan syariat selama tidak ada
asalnya perbuatan itu hukumnya boleh. Adapun sunnah ada bingung dengan bulan Syawal ini. Tapi ternyata kan Aisyah mengatakan, Aisyah senang kalau Nabi itu menikah dan membawa istri beliau yang baru di bulan Syawal. Maka kita katakan ucapan Aisyah itu adalah ucapan seorang sahabat, ya, yang perlu didukung oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali Aisyah mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka, senang, menganjurkan, nah ini baru. Tapi kalau tidak ada anjuran secara langsung dari Nabi Sallallahu, hanya seorang sahabat yang berinisiatif karena menyukai sesuatu, maka Allah Rasul perlu dijauhkan. Dikatakan sunnahnya menikah dan membangun rumah tangga di bulan Syawal. Tapi kalau ada orang menjalankan ini, apakah tak boleh? Ya boleh, boleh sekali, ya. Tapi mengatakan ini dianjurkan, ini sunnah, ya, tidak. Baik. Kemudian masyarakat muslimin rahimahullah, berikutnya doa suami ketika hendak mendatangi istrinya. Disunahkan bagi suami untuk bersikap lemah lembut terhadap istrinya, seperti dengan menyuguhkan minuman atau sejenisnya kepada sang istri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, "Inni qadnaitu Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya akulah yang menemani dan mendandani, yang menjadi tukang riasnya Aisyah untuk Rasulullah SAW. Kemudian mada'ahu li jalwatiha. Kemudian aku mendatangi beliau, ya, mendatangi beliau. Setelah itu aku menyerunya li jalwatiha, untuk memberi gelas berisi air susu kepada beliau. Kemudian fajalasa ila jamiyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di sisinya. Fa'utiya bi qasilaban, lalu disuguhkan gelas besar berisi susu. Baik, jadi awalnya Aisyah itu didandani sama siapa namanya, Asma. Kemudian Nabi dipanggil untuk melihat apa namanya istrinya yang sudah berdandan. Setelah itu baru diberi susu. Seorang pelayan membawakan susu, lalu susu ini disuguhkan Rasulullah kepada Aisyah. Fasyaribat tsumma nawalaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengambil susu tersebut, ya, kemudian diminum, ya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di sini fasyariba, minum sedikit, summa nawala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyerahkannya kepada Aisyah. Fakhafadat ra'saha wastahyat, maka Aisyah pun tertunduk dan malu. Qalat Asma berkata, fantahartuha, aku pun yaitu membentaknya. Fakultulah, mengatakan kepada khudhi min yadi Nabi SAW, ambil gelas yang diberikan Nabi SAW. Qalat, Asma pun berkata, fa'akhadat fasyaribat syai'an, ya, Aisyah pun akhirnya mengambil gelas tersebut dan meminum susunya. Intinya, ya, ada ramah-ramah dulu, ya. Jadi ada pembukaan, yang makan bareng, minum bareng. Ini di antara hal yang perlu diketahui. Nah, kemudian
sifat bagi dirinya. Dan aku berlindung dari keburukan istriku ini, dan juga aku berlindung dari keburukan apa yang telah engkau tanamkan dari sifatnya. Ya. Jadi masyarakat muslimin berlindung oleh Allah. Jadi ketika selesai akad nikah, suami istri berduaan untuk yaitu istilahnya santai dulu, rileks dulu, tenang dulu, bahkan memberi minum bareng atau mungkin makan bareng, baru apa? Mendoakan sang istri. Suami mendoakan sang istri dengan meletakkan tangan kanannya di dahinya dengan doa seperti ini. Baik. Allah a'lam bishawab, karena masih ada beberapa lagi ya, dan cukup panjang ya, yaitu sholat bersama. Ya, sholat bersama. Ada yang mengatakan berjamaah setelah akad nikah, setelah mendoakan istrinya dengan menempelkan tangannya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Baik, dengan demikian kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang-lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.